Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nancy dengan NPM 21060077, jurusan Bimbingan Konseling dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa teknik dari konseling. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum. Kalau Ibu boleh tahu dengan Anda siapa? Dengan Seren, Bu. Oke, Seren sebelumnya sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu Amelia Ningsi. Biasa dipanggil Ibu Amel. Nah, Ibu guru BK di sini. Sebelum itu, saya udah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, di sini konseling itu di mana adanya konselor, yaitu guru BK Ibu sendiri, dan Seren sebagai klien, yaitu yang akan menyampaikan persoalan Seren ke Ibu. Nah, di sini kita akan menjadi jalan keluarga masing-masing. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya azas kerahasiaan, di mana yang akan mengetahuinya hanya kita berdua dan Allah yang tahu. Dan di konseling juga adanya azas kesukarelaan, di mana Seren itu terbuka menyampaikan apa yang ada dalam yang Seren hadapi, dan tidak adanya keterpaksaan ataupun dari gangguan luar. Dan di sini bertujuan di mana nantinya Seren itu mampu menyelesaikan masalah Seren sendiri, dan Ibu akan membantunya semaksimal Ibu. Oke, itu sebelumnya kita masuk pada tahap berikutnya. Apakah Seren mau? Mau. Nah, silahkan ceritakan apa yang ingin Seren katakan. Jadi gini, Bu. Seren itu ada permasalahan di mana itu Seren menyukai seseorang, tapi Seren takut untuk menyampaikan perasaan Seren ini, Bu. Lalu di satu sisi Seren ada juga seseorang yang Seren kagumi sejak lama. Dia itu berbeda daerah dengan Seren, Bu. Terus sampai sekarang Seren nggak bisa menghubungi dia karena terkendala kontak gitu, Bu. Nggak ada kontak ataupun sosial medianya, Bu. Oke, di sini Seren ada sedikit persoalan di mana Seren menyukai seseorang dan ingin menyampaikan perasaan Seren, tetapi adanya kendala itu Seren tidak bisa menyampaikannya. Barangkali itu. Iya. Nah, waktu Ibu di sini tidak bisa banyak, hanya bisa 45 menit
apakah itu cukup untuk kita selesaikan? Saya rasa cukup Ibu. Oke. Nah, tadi kan tadi mengatakan di mana Seren itu mau menyampaikan yang Seren rasa ke seseorang yang Seren suka. Nah, di sini apakah Seren mau mengatakannya atau bagaimana? Saya mau mengatakannya Bu, tapi karena nggak ada sosial media, terus kontaknya tidak ada, jadi saya nggak bisa nyampaikan buat secara dia itu kan udah pindah. Dulu dia itu tinggal di sama dengan tempat tinggal saya, tapi sekarang dia udah pindah, jadi itu terkendalanya Bu, nggak ada kontak sama sekali. Oke, apakah sudah pernah mencari tahu informasi dari beliau? Udah pernah deh Bu, dari sekolahnya, dari pertemanannya, tapi memang nggak ketemu Bu. Oke, apa ada usaha lain yang sedang melakukan? Ada sih Bu, tanya-tanya ke kakak kan, soalnya kakak Seren juga alumni sama dengan dia kan. Terus kakak Seren juga cari tahu juga kan sama siapa dia berteman, terus siapa dulu kelasnya dulu. Memang gak ada sedikit pun Bu, tapi dulu tuh ada kan FB kan Bu, Facebook. Ya, Itu dulu sering main FB, tapi sekarang ini emang gak ada lagi. Emang udah gak ada lagi kelihatannya lagi. jadi di sini Bapak menyimpulkan Seren sudah berusaha untuk mencarinya, walaupun lewat kakak Seren ataupun lewat temannya ataupun lewat sosial media. Nah, itu tidak membuahkan hasil. Nah, di sini Ibu ada teknik, yaitu teknik kursi kosong, di mana di sini saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan kepada pihak yang bersangkutan, supaya nantinya akan membuat Seren itu lega dan walaupun tidak sampai ke orangnya, tetapi Seren bisa merasakan leganya. Apakah mau mencobanya? Mau Bu. Sebelum kita masuk pada teknik kursi kosong, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu teknik kursi kosong. Di mana teknik kursi kosong itu membantu Seren menyampaikan luapan perasaan Seren, rasa yang Seren rasakan selama ini, dan Seren katakan nantinya ke sebuah kursi yang kosong di depan Seren, dan Seren itu mampu menyampaikannya dengan kata-kata yang baik. Kalau itu perlu diperbaiki, kita perbaiki, dan nantinya akan membuahkan hasil yang melegakan. Apakah mau mencobanya? Mau Bu. Oke, kita mulai ya. Iya Bu. Oke. Sekarang ini kan sudah kosong. Iya. Nah, sekarang Seren
Saya membayangkan adanya sosok yang saya sukai. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang silahkan sampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Halo, udah lama ya kita nggak ketemu. Terakhir kita ketemu itu tahun 2017 kalau nggak salah. Saat Lebaran kayaknya ya. Jadi saya di sini cuma mau nyampein sesuatu yang udah beberapa tahun belakangan ini yang udah sering simpan, udah sering pendam, udah sering takut untuk mengungkapinnya. Jadi saya nih suka sama kamu. Dari karakter kamu, dari cara perilaku kamu, tanggung jawab kamu, cara kamu sebagai anak berbakti kepada orang tua itu yang membuat saya nyaman, kagum terhadap kamu. Tapi karena selama ini saya nggak ada sosial media kamu, nggak ada kontak sama kamu, jadi saya susah untuk melihat bagaimana keadaan kamu sekarang. Jadi saya cuma nyampaikan itu aja sih. Udah. Udah. Menurut saya nanti apa jawaban dari atau respon dari orang tersebut? Mungkin kalau bagi Seren itu dia kamu tidak seperti ini, Bu. Silakan. Seren, terima kasih ya. Selama ini udah menyukai atau udah menyimpan perasaan selama ini. Terus mungkin maaf sebelumnya kalau untuk membalas mungkin belum bisa. Mungkin itu sih, Bu, kalau bagi saran problemnya. Lalu bagaimana perasaan terhadap itu? Karena itu jawabannya mungkin sangat merasa sedih mungkin, Bu, karena ditolak dengan halus. Lalu apa yang akan saya jawab setelah dia mengatakan itu? Yang akan saya mungkin, iya, tidak apa-apa, Bang. Yang penting sekarang saya sudah menyampaikan apa yang telah saya pendam selama ini. Sekarang saya sudah merasa lega, saya tidak merasa tertekan lagi dengan perasaan yang telah saya pendam selama ini. Apa yang terendam setelah itu, apa yang terasakan nantinya? Dan saya rasakan setelah itu mungkin udah merasa lega gitu, Bu. Tidak membawa lagi perasaan yang telah sering pendam bertahun-tahun belakangan ini. Mungkin saya akan jauh lebih bisa bahagia dengan kehidupan yang selanjutnya. Setelah tadi saya melakukan sebuah teknik kosong, bagaimana yang sering apakah sudah semuanya tersampaikan atau masih ada yang belum?
Kalau itu udah Bu. Ya. Oke, apakah Seren mungkin mau melakukannya atau bagaimana? Mau Bu. Apakah Seren mau mencari jalan keluar untuk eh, tidak bertemu ataupun nantinya kalau kan nanti ada kesempatan bertemu dengan dia, apakah Seren ingin menyampaikannya? Ingin Bu. Kan udah itu keluarga dia sama keluarga Seren ada dekat juga gitu Bu. Papanya sama Pak Seren. Jadi mungkin kalau ada papanya datang ke Papa Seren mungkin bisa Seren tanya gitu sama orang tuanya, minta nomor telepon atau sosial medianya gitu. Oke, Ibu mungkin Seren bisa melakukannya dan Ibu harap Seren Kan ada yang disampaikan lagi Seren. ada Bu, Silakan. itu Bu, Seren tuh takut sama seseorang karena Seren pernah menolak dia Bu. Jadi Seren takut nanti kalau ketemu sama dia itu nanti dia akan membahas tentang persoalan Seren yang menolak dia kemarin Bu. Oke, di sini Seren takut dan terhadap seseorang yang Seren merasa perhatian. Nah, di sini Ibu ada teknik itu teknik desensitisasi, di mana itu akan melihatkan Seren terhadap dan bisa menghilangkan rasa ketakutan Seren. Apakah Seren ingin mencobanya? Bu, Sebelum kita masuk pada prakteknya, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu teknik desensitasi. Teknik di mana teknik ini nantinya saya bikin persoalan yang membuat saya itu takut dari poin yang terendah sampai yang tertinggi. Misalkan saya takut dia akan melukai Seren, itu di tahapan yang nomor berapa? Berapa nanti dibikin ya? coba itu
Sudah, Bu. Oke, di sini ada 4 ketakutan yang menghadapi. Silakan ada yang bikin dari yang ketakutan terendah sampai aku sini. Gitu. Sudah. Oke, Ibu akan membacakan dari ketakutan yang saya hadapi, di mana yang pertama yaitu menatap wajahnya, yang kedua mendengar suaranya, yang ketiga melihat postur tubuhnya dari jauh. Ini konteksnya ini tubuh yang mirip dengan dia atau gimana? Iya, berbeda dengan dia. Dan yang keempat itu termasuk dari dia. Oke. Untuk itu silahkan duduk dulu badannya. Sekarang badannya sudah duduk. Sudah, Bu. Oke, sekarang pejamkan matanya. Nah, sekarang pejamkan matanya. Tarik nafas. Tahan. Exhale. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Selanjutnya, silakan nanti kasih simbol tangannya. Sekarang bayangkan kamu menatap wajahnya ketika melihat HP. Ketakutan kamu berapa persen? Silakan masih. Oke. Sekarang tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke. Sekarang kamu bayangkan kamu melihat postur tubuh yang persis mirip dengan dia. Berapa persen yang kamu rasakan?
nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Dan kita ulangi lagi. Ketika kamu bermain HP tanpa sengaja melihat wajahnya, berapa persen yang kamu rasakan? Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, ketika kamu lagi main HP tadi dan tiba-tiba telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal dan kamu pun mengangkatnya, dan itu adalah seseorang itu, berapa persen yang ketakutan yang kamu ada, kamu rasakan? Oke. Sekarang tenang, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sudah, kita kembali lagi. Sekarang kamu berada pada tempat keramaian dan di sana ada persis postur tubuh yang sama seperti dia, tetapi ketika dia menoleh ke belakang itu bukan dia. Berapa ketakutan yang kamu rasakan? Oke. Sekarang tenang, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang bayangkan lagi postur tubuh yang berada pada keramaian itu bukanlah dia, tapi hanya mirip saja. Tenang, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ulangi lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, sekarang kamu bayangkan postur tubuh dia itu mirip seperti orang yang kamu sayangi di rumah. Berapa persen yang kamu rasakan?
Tahan, tenang, tenang, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ulang lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, sekarang bayangkan kamu berada pada tempat keramaian, di tempat yang kamu anggap itu baik untuk kamu. Tidak ada orang yang menyakitimu, tidak ada orang yang akan melukaimu. Dan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang akan melindungimu. Tetapi dari jauh kamu melihat ada sosok yang mirip postur tubuhnya dengan seseorang itu. Berapa persen ketakutan yang kamu rasakan? Sekarang tenang, nafas, tahan, hembuskan. Ulangi lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang bayangkan lagi kamu berada pada tempat yang nyaman, tenang, dan ada seseorang yang akan melindungimu. Sudah. Dan di situ tiba-tiba masuk telepon dari dia. Dan di sana juga ada seseorang yang akan melindungimu. Dia akan mendengarkan percakapan dari kamu. Berapa persen ketakutan yang kamu hadapi? Oke, sudah. Sekarang tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, sudah lebih tenang. Sekarang silakan buka mata kamu perlahan-lahan. Sudah lebih tenang. Oke, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik desensitasi tadi? Buka Bu. Sedang hilang rasa ketakutannya. Sudah Bu. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ibu, Ya. sekali dengan penjelasan Bu. Oke, saya mulai berpikiran begitu. Tetapi di sini ibu adalah konselornya. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi, Seren? Tidak Bu. Oke, masuk kita pada tahap terakhir, di
dimana di sini oke, dari percakapan kita tadi, Ibu dapat menyimpulkan di mana di sini Seren memiliki permasalahan dengan seseorang di mana Seren menyukainya dan ingin menyampaikannya. Dan tadi kita melakukan teknik besi kosong. Nah, yang kedua tadi di mana Seren memiliki ketakutan kepada seseorang, dan tadi Ibu telah memberikan teknik desensitisasi. Nah, dan dari beberapa tadi apa upaya yang akan Seren dapat? Oke, kapan Seren akan mencoba melakukan upaya yang akan Seren lakukan itu? Mungkin yang saya lakukan itu yang permasalahan yang pertama itu tunggu orang tua saya menelponnya atau salah satu dari orang tua saya sama dia itu menelpon, baru saya akan menyampaikannya, Bu. Terus untuk permasalahan yang kedua, saya akan melakukannya saat Seren ketika saya bertemu dengan dia atau dia Nyai Seren kabarin Ibu itu di WA kah atau langsung bertemu Ibu? nanti kalau Seren nggak sibuk nanti Seren akan temui lagi, tapi kalau Seren sibuk mungkin Seren akan menghubungi Ibu melalui WA saja, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Ibu harap Seren bisa melakukannya, dan Ibu yakin Seren bisa melakukannya. Gitu. Bu, terima kasih, Bu. Iya.